Di sebuah hutan yang hijau dan penuh keajaiban, hiduplah seekor jerapah muda yang sangat ramah. Ia punya leher yang panjang dan hati yang lebih panjang lagi, penuh dengan kebaikan. Semua teman-temannya memanggilnya GP. Di antara semua temannya, GP memiliki seorang sahabat yang sangat istimewa. Cookie, seekor kura-kura mungil dengan cangkang hijau yang mengkilap. Mereka tampak seperti pasangan yang tidak terpisahkan. Setiap sore, tanpa pernah absen, Cookie akan merangkak perlahan mendekati GP. Wajahnya selalu penuh harapan. Dengan suara pelan dan memelas, Cookie akan memanggil, "GP!" Suaranya terdengar begitu lemah, seolah ia belum makan seharian. "Daun-daun di bawah sini sudah tidak enak lagi, GP. Rasanya kering dan pahit. Aku ingin sekali mencoba daun merah muda yang tumbuh paling tinggi di atas sana," kata burung-burung. "Itu daun terlezat di seluruh hutan. Hanya kamu yang bisa mengambilnya untukku." Mendengar permintaan sahabatnya, GP selalu tersenyum lebar. Baginya, membantu Cookie adalah sebuah kebahagiaan. Ia sama sekali tidak keberatan. Dengan lehernya yang menjulang tinggi seperti menara, GP akan memetik setangkai daun merah muda yang paling lembut dan paling segar. Lalu dengan hati-hati meletakkannya tepat di depan Cookie. Cookie akan langsung melahapnya dengan rakus. Matanya berbinar-binar. Sambil mengunyah, Cookie tak henti-hentinya memuji GP. "Wah, GP, kamu memang sahabat terbaik di seluruh hutan ini. Tanpamu, aku pasti kelaparan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan rutinitas ini terus berlanjut." GP selalu dengan senang hati membantu Cookie mendapatkan daun kesukaannya. Itu adalah ritual persahabatan mereka. Namun, tanpa sepengetahuan GP yang baik hati, di dalam cangkangnya yang kecil, Cookie mulai berpikir. Awalnya ia berterima kasih dengan tulus, tapi lama-kelamaan, rasa terima kasih itu memudar. Ia mulai merasa bahwa bantuan GP adalah sesuatu yang wajar. "Kenapa aku harus repot-repot mengucapkan terima kasih setiap hari? GP kan memang harus membantuku. Dia tinggi, sementara aku kecil dan tidak bisa meraihnya. Ini sudah jadi tugasnya sebagai temanku yang lebih kuat." Pikiran ini perlahan-lahan menggerogoti hatinya. Suatu pagi yang cerah, GP terbangun dengan perasaan yang kurang nyaman. Lehernya terasa sangat pegal dan kaku. Mungkin karena terlalu sering menjulurkan lehernya terlalu tinggi kemarin. Ia merasa butuh istirahat seharian penuh. Tepat saat itu, seperti biasa, Cookie datang menghampirinya. Tapi kali ini, GP berkata dengan suara yang sedikit lemah, "Cookie, maafkan aku. Hari ini sepertinya aku tidak bisa mengambilkan daun untukmu. Leherku sakit sekali. Aku harus istirahat." Wajah Cookie langsung berubah masam. Ia cemberut, dan bibirnya maju ke depan. "Apa, kalau begitu bagaimana denganku? Aku akan kelaparan. Semua daun di bawah ini rasanya seperti lumut kering yang menjijikkan." Tidak ada satupun kata semoga cepat sembuh GP yang keluar dari mulutnya. Tidak ada juga ucapan terima kasih atas bantuanmu selama ini. Cookie sama sekali tidak menunjukkan rasa simpati. Dengan kesal, ia memutar badannya dan merangkak pergi dengan cepat, meninggalkan GP yang masih terbaring lemas. GP merasa sangat sedih dengan sikap Cookie. Hatinya sedikit terluka. Ia tidak menyangka sahabatnya bisa bersikap seperti itu. Namun, karena badannya benar-benar tidak enak, ia memutuskan untuk memejamkan mata dan mencoba tidur. Baru saja ia akan terlelap, tiba-tiba GP mendengar suara gemersak yang aneh dan pelan. Suara itu datang dari balik bukit batu kecil di dekat sungai, tempat yang biasanya sepi. Rasa penasarannya mengalahkan rasa pegal di lehernya. Ada apa di sana? Perlahan dan tanpa suara, GP bangkit dan mengendap-endap mendekati sumber suara itu. Ia berjalan dengan sangat hati-hati, bersembunyi di balik semek-semek lebat agar tidak terlihat. Dan apa yang dilihat GP selanjutnya benar-benar membuatnya terkejut. Di sana, di balik bukit batu, Cookie sedang sibuk melakukan sesuatu. Ia sedang asyik menumpuk batu-batu kecil satu persatu, hingga membentuk sebuah tangga darurat yang cukup tinggi. Dengan usaha yang gigih, Cookie naik perlahan ke atas tumpukan batu itu. Dan karena tumpukan batu itu sudah cukup tinggi, ia akhirnya bisa menjangkau ranting daun merah muda yang biasa GP ambilkan untuknya.
Cookie tersenyum dengan sangat puas. Ia memetik beberapa daun, memakannya sendirian, sambil berbisik pada dirinya sendiri. Hahaha, aku tidak perlu GP lagi. Ternyata, aku bisa mengambilnya sendiri. Aku bisa makan enak kapanpun aku mau. Melihat pemandangan itu, jantung GP terasa seperti diremas. Rasanya sakit sekali, bukan karena ia tidak mau membantu Cookie, tapi karena Cookie telah berbohong padanya selama ini. Cookie merahasiakan cara untuk mengambil makanan itu sendirian. Padahal, ia selalu mengeluh tidak bisa melakukannya. Cookie tidak pernah berpikir untuk berbagi cara itu dengan GP. Atau bahkan sekadar berterima kasih dengan jujur. Ia hanya memanfaatkan kebaikan GP dengan perasaan campur aduk antara sedih dan kecewa. GP memutuskan untuk muncul dari balik persembunyiannya. Cookie, panggilnya dengan suara pelan. Cookie tersentak kaget bukan main. Ia hampir saja terjatuh dari tumpukan batu yang ia susun dengan susah payah. Daun segar yang sedang ia pegang terlepas dari mulutnya dan jatuh ke tanah. JGP, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sedang sakit? Tanyanya dengan gugup, wajahnya pucat pasi. Aku kira kamu tidak bisa mengambil daun tinggi tanpaku, kata GP dengan suara yang pelan, namun penuh kekecewaan. Aku kira kamu akan kelaparan hari ini. Cookie langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam. Tidak berani menatap mata GP. Ia merasa sangat malu. Itu, aku hanya mencoba sedikit. Jawabnya terbata-bata, mencari-cari alasan. Tidak apa-apa Cookie kalau kamu bisa melakukannya sendiri, ujar GP. Suaranya sedikit bergetar menahan kesedihan. Aku bahkan akan ikut senang kalau kamu bisa mandiri. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus berpura-pura tidak bisa selama ini? Dan kenapa kamu menyembunyikan tempat dengan daun sebanyak ini dariku? Persahabatan itu tentang saling membantu dan berbagi kejujuran, Cookie. Bukan tentang memanfaatkan bantuan teman sampai kamu tidak membutuhkannya lagi, lalu meninggalkannya begitu saja. Kata-kata GP menusuk tepat ke hati Cookie. Ia merasa sangat malu dan bersalah. Ia sadar betapa egois dan jahatnya perilakunya selama ini. Ia telah mengkhianati kebaikan hati sahabatnya yang paling tulus. GP memutar badannya yang tinggi. Ia tidak terlihat marah. Hanya ada raut kekecewaan yang mendalam di wajahnya. Aku harap kamu bahagia dengan semua daunmu, Cookie. Mulai sekarang, kamu harus belajar bahwa teman sejati tidak akan datang hanya saat mereka membutuhkan sesuatu. Dengan langkah yang berat, GP berjalan perlahan menjauh, meninggalkan Cookie yang masih membeku sendirian di atas tumpukan batunya. Di sekeliling Cookie ada banyak sekali daun-daun lezat. Tapi entah kenapa, saat ia mencoba memakannya lagi, daun itu terasa sangat pahit di mulutnya. Cookie akhirnya mengerti sebuah pelajaran berharga. Daun terlezat sekalipun tidak akan ada artinya jika ia harus memakannya sendirian tanpa ditemani sahabat yang baik hati. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.